Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahsa Zara Pratiwi dari kelas 11 DJKT 1. Di sini saya akan mempresentasikan laporan proyek analisis blockchain. Simak videonya ya. Nah, dalam proyek analisis blockchain di bab pertama ini, kita membahas beberapa materi tentang blockchain, yaitu pertama, ada dasar konsep blockchain. Nah, di dunia teknologi ini, blockchain telah menjadi salah satu inovasi paling revolusioner dalam beberapa tahun terakhir. Konsep dasar blockchain ini membawa perubahan fundamental dalam cara kita memahami berinteraksi dengan data transaksi dan sistem informasi. Yaitu, untuk pertama-tama, di sini ada distribusi ledger blockchain adalah ledger distribusi yang berarti data disimpan di banyak node atau komputer di seluruh jaringan, bukan hanya di satu lokasi sentral. Yang kedua ada kriptografi blockchain menggunakan teknologi kriptografi untuk memastikan keamanan data. Nomor 3 ada transparansi ledger blockchain terbuka, ini untuk semua peserta dalam jaringan. Poin kedua ada struktur data dalam blockchain. Dengan struktur data yang teratur dan terorganisasi dengan baik ini, blockchain memungkinkan kita untuk memiliki sistem yang aman, transparan, dan dapat dipercaya di mana informasi dapat ditukar secara efisien dan tanpa kehilangan keaslian. Ini mencakup beberapa elemen kunci. Yang pertama ada block, kedua ada header block, dan ketiga ada Merkle tree atau pohon Merkle, dan nomor 4 ada hash atau fungsi hash, nomor 5 ada non-C, nomor 6 ada genesis block. Di poin ketiga ini membahas tentang konsensus dalam blockchain. Konsensus dalam blockchain mengacu pada proses di mana semua node atau peserta dalam jaringan mencapai kesepakatan tentang keadaan yang sah dari ledger terdistribusi. Tujuan utama dari konsensus ini adalah untuk mencapai kesepakatan yang konsisten di antara semua peserta dalam jaringan, sehingga menciptakan lingkungan yang aman, dapat dipercaya, dan terdesentralisasi untuk pertukaran data dan transaksi. Beberapa mekanisme konsensus yang umum digunakan dalam blockchain yaitu ada yang pertama ada Proof of Work atau POW. Dalam POW, para penambang bersaing untuk menyelesaikan tugas kriptografis yang kompleks. Kedua ada Proof of Stake. Dalam POS ini atau Proof of Stake ini, validitas transaksi bergantung pada kepemilikan aset kripto yang dimiliki oleh seorang node dalam jaringan. Yang ketiga ada Proof of Authority atau POA. Dalam POA, validitas transaksi bergantung pada otoritas tertentu atau entitas yang diakui dalam jaringan. Nah, di poin keempat, kita membahas tentang enkripsi dalam blockchain. Dalam jantung teknologi blockchain, enkripsi ini memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Dalam setiap transaksi dan proses yang terjadi di dalam blockchain, penggunaan teknik enkripsi yang canggih adalah fondasi yang menjamin bahwa informasi sensitif tetap aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Berikut poin tentang enkripsi dalam blockchain. Yang pertama ada perlindungan data, yang kedua ada algoritma kriptografi, yang ketiga ada privasi kerahasiaan, yang keempat ada keamanan transaksi, dan yang kelima ada kunci enkripsi. Di poin kelima ini membahas tentang keamanan yang mendasari sistem blockchain. Keamanan adalah pilar yang mendasari setiap aspek dari teknologi blockchain. Salah satu aspek keamanan yang paling mendasar dalam blockchain adalah enkripsi. Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca namun menggunakan kunci enkripsi yang sesuai. Namun, keamanan dalam blockchain tidak hanya berkaitan dengan enkripsi data. Mekanisme konsensus seperti Proof of Work atau Proof of Stake juga berperan penting dalam memastikan keamanan jaringan. Dengan semua lapisan keamanan yang terintegrasi dalam blockchain, teknologi ini menjadi salah satu yang paling aman
dan terpercaya dalam menyimpan dan mentransmisikan data sensitif. Selanjutnya, yaitu masuk ke bab 2, ada studi kasus implementasi blockchain. Di poin pertama membahas tentang implementasi blockchain dalam industri teknologi. Teknologi blockchain adalah salah satu inovasi digital yang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi industri dan ekonomi. Sejak pertama kali diterapkan pada mata uang digital, blockchain telah berkembang pesat dan meluas ke berbagai sektor termasuk industri keuangan, pembayaran, dan transfer dana. Lanjut ke poin kedua, yaitu penggunaan dalam manajemen rantai pasokan. Rantai pasok memainkan peran penting dalam menghubungkan produsen, distributor, pengecer, dan konsumen dalam aliran barang dan layanan. Namun, kompleksitas rantai pasok seringkali menyebabkan tantangan, seperti kurangnya transparansi, kesulitan dalam pelacakan produk, risiko keamanan, dan proses administrasi yang rumit dan lambat. Inilah mengapa teknologi blockchain yang pertama kali dikaitkan dengan cryptocurrency seperti Bitcoin semakin mendapat perhatian dalam konteks rantai pasok. Dan ketiga ada Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat yang saling terkait yang menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat IoT lain dan cloud. Perangkat IoT biasanya dilengkapi dengan teknologi seperti sensor dan perangkat lunak dan dapat mencakup mesin mekanis dan digital serta objek konsumen. Di poin keempat yaitu ada identitas digital. Identitas digital adalah cara elektronik untuk mengidentifikasi seseorang. Di dalamnya terdapat sertifikat yang berisi kunci umum yang dapat dilihat dan kunci pribadi yang tidak terlihat. Kunci pribadi Anda memungkinkan Anda menandatangani dokumen elektronik dengan tanda tangan yang hanya dapat diverifikasi orang lain dengan kunci umum Anda. Kunci pribadi Anda juga dapat mendeskripsi dokumen yang dienkripsi oleh orang lain dengan kunci umum Anda. Selanjutnya, di poin kelima ada keamanan informasi. Teknologi blockchain memberikan solusi dengan menyediakan sistem keamanan informasi yang kuat dan handal. Teknologi blockchain dapat digunakan untuk memastikan integritas dan validitas data yang disimpan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyimpan data dalam bentuk blok yang tersambung satu sama lain dan menggunakan enkripsi untuk menjaga privasi. Selain itu, sistem terdesentralisasi yang ada pada teknologi blockchain membuatnya sulit untuk diubah atau dihapus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita lanjutkan, yaitu ada bab 3, analisis tantangan. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh teknologi blockchain. Yang pertama ada skalabilitas. Salah satu tantangan terbesar untuk teknologi blockchain ini adalah skalabilitasnya. Sistem blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum seringkali mengalami masalah keterlambatan dan biaya transaksi tinggi saat jumlah pengguna dan transaksi meningkat. Untuk mengadopsi teknologi blockchain di tingkat yang lebih luas, para pengembang perlu menemukan solusi yang memungkinkan jaringan untuk menangani beban transaksi yang lebih besar tanpa mengorbankan kecepatan atau biaya yang tinggi. Yang kedua, ada interoperabilitas. Dalam ekosistem blockchain yang terdiri dari berbagai platform dan jaringan, interoperabilitas menjadi tantangan. Kurangnya standar kompatibilitas dapat menghambat pertukaran data dan aset antara berbagai blockchain, membatasi potensi kolaborasi dan efisiensi. Yang ketiga, ada regulasi dan kepatuhan. Aspek regulasi dan kepatuhan hukum juga menjadi hambatan untuk adopsi teknologi blockchain. Sebagai teknologi yang relatif baru, hukum dan regulasi terkait blockchain belum sepenuhnya mapan di banyak
yurisdiksi. Selain itu, masalah privasi dan identitas juga menjadi perhatian ketika data pribadi terekam secara permanen dalam blockchain. Poin keempat, ada biaya energi dan lingkungan. Proses konsensus Proof of Work atau POW yang digunakan oleh beberapa blockchain seperti Bitcoin memerlukan konsumsi energi yang besar. Penggunaan energi yang tinggi ini telah memunculkan keprihatinan tentang dampak lingkungan teknologi blockchain dan pentingnya mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Poin kelima, ada edukasi dan penerimaan. Masih banyak orang yang belum sepenuhnya memahami potensi dan manfaat teknologi blockchain ini. Edukasi yang lebih baik tentang cara kerja blockchain dan manfaatnya akan membantu dalam mempercepat adopsi dan penerimaan teknologi ini. Keenam, ada skema pencucian dan kejahatan digital. Sistem transparan dan permanen dari blockchain juga dapat menarik aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan kejahatan digital. Mengatasi masalah ini memerlukan kerjasama antara pelaku industri dan regulator untuk mengembangkan solusi keamanan yang tepat. Nah, kita lanjutkan ke bab 4, yaitu evaluasi keamanan. Meningkatkan langkah-langkah keamanan, membangun lingkungan yang aman melalui internet, dan pada saat yang sama memastikan ketersediaan informasi yang cepat tampaknya merupakan tantangan yang tiada henti. Sayangnya, bahkan setelah banyak kemajuan teknis ini, banyak penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa jaringan blockchain secara keseluruhan masih rentan terhadap serangan siber. Mekanisme konsensus yang rentan adalah salah satu penyebab beberapa ancaman keamanan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi seluruh jaringan blockchain. Setelah banyak kemajuan teknis ini, banyak penelitian yang sebelumnya menunjukkan bahwa jaringan blockchain secara keseluruhan masih rentan terhadap serangan siber. Mekanisme konsensus yang rentan adalah salah satu penyebab beberapa ancaman keamanan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi seluruh jaringan blockchain. Dan di bab terakhir, yaitu bab 5, ada manfaat blockchain. Adanya sistem yang aman dan transparan menjadikan teknologi blockchain memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain sehingga menjadikan Internet of Value seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya, pemindahan kepemilikan token jadi lebih murah, dan sebagainya. Nah, misalnya, industri asuransi memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan bantuan blockchain, industri yang berporos pada manajemen kepercayaan ini dapat memastikan identitas seseorang. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi banyak jenis data dalam kontrak asuransi, seperti identitas orang yang diasuransikan. Alhasil, risiko fraud dan penipuan pun dapat ditekan. Nah, itulah dari materi proyek analisis blockchain yang saya rangkum. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.